Mees, een beetje genoten vanavond? Ja, het is ik denk wel een fantastische avond die we nooit gaan vergeten. We hebben echt keihard gewerkt. Zeker ook na afgelopen seizoen dat we derde zijn geworden na zo'n mooi seizoen. Dat we ook tegen elkaar zeggen voor de wedstrijd. We hebben zo hard gewerkt om hier te staan. Nu moeten we het ook gewoon laten zien. Kwaliteit hebben we. Dus gewoon ballen tonen en laten zien dat wij thuis horen op dit niveau. Mees Hilgers dapat berbagai pujian dari media Belanda dan bangga kibarkan bendera merah putih. Oh, ada nggak bocoran buat kita sedikit? Mungkin lini depan karena itu yang menjadi sorotan banyak pihak kali ini. Ada beberapa nama, tapi ada yang udah sepertinya ada kita urus. Tapi soal siapa masih, tapi yang nama besar masih negosiasi ya. Ada juga yang nggak begitu dapat negosiasinya, jadi kita juga udah ya udahlah gitu. Tinggal dianya optimis. Apalagi kita pemain tambah lagi bentar lagi nih. Iya, 2 pemain ya. 2 pemain. Tambah diserang lagi, Pak. Untuk pemain baru timnas Indonesia, Masih muda. Exco PSSI bocorkan pemain keturunan baru timnas Indonesia berposisi penyerang. Mees Hilgers dapat berbagai pujian dari media Belanda dan bangga kibarkan bendera merah putih. Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 melawan FC Twente dalam matchday pertama Liga Eropa 2024-2025 yang berlangsung di Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Christian Eriksen di menit ke-35, MU tak mampu mempertahankan keunggulan setelah Sam Lammers dari Twente berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-68. Namun, sorotan utama dalam pertandingan ini tak hanya tertuju pada hasil imbang tersebut, tetapi juga pada penampilan bek tangguh Twente, Mees Hilgers, yang sukses membendung serangan demi serangan dari Manchester United. Mees Hilgers, pemain yang kini menjadi kandidat naturalisasi timnas Indonesia, tampil sangat solid di jantung pertahanan Twente. Pada laga ini, Hilgers menunjukkan kelasnya dengan performa yang luar biasa, dan tak heran jika ia menuai pujian dari berbagai media Belanda dan netizen internasional. Banyak yang terkejut dengan ketangguhannya menghadapi serangan-serangan mematikan dari tim Setan Merah, terlebih lagi di markas mereka yang dikenal sangat sulit ditaklukkan oleh lawan-lawannya. Penampilan Hilgers begitu impresif sehingga ia menjadi salah satu faktor kunci sukses FC Twente menahan imbang Manchester United di Old Trafford. Berdasarkan data dari SofaScore, bek 23 tahun ini berhasil mencatatkan 8 sapuan penting, 2 intercept, dan 3 tackle gemilang. Tak hanya itu, Hilgers juga sangat tenang saat memegang bola, mencatat persentase akurasi umpan hingga 92%. Dalam salah satu momen penting pertandingan, ia memenangi duel udara melawan Kobie Mainono di dalam kotak penalti, membuat pemain muda Manchester United itu tersungkur. Maka tak heran jika Mees Hilgers dapat berbagai pujian dari media Belanda, salah satu media Belanda Voetbal Primeur, bahkan memberikan apresiasi tinggi kepada penampilan Hilgers. Mereka menyebut bahwa Hilgers tidak hanya berhasil menjaga pertahanan dengan baik, tetapi juga menunjukkan mentalitas juara yang layak diapresiasi. Dalam usia yang masih muda, Hilgers dianggap sebagai calon bintang masa depan sepak bola Belanda, meskipun ia kini tengah diproses untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari timnas Indonesia. Momen paling dramatis dalam pertandingan ini terjadi setelah peluit panjang berbunyi. Hilgers, yang tampil penuh selama 90 menit, mengambil bendera merah putih dan dengan bangga mengibarkannya di depan ribuan penonton di Old Trafford. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, momen ini terasa sangat emosional. Hilgers tidak hanya membuktikan kualitasnya sebagai pemain bertahan yang tangguh, tetapi juga menunjukkan kesetiaannya pada negara yang akan segera ia bela di pentas internasional. Penampilan Mees Hilgers di Liga Eropa kali ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi dirinya pribadi, tetapi juga bagi Indonesia.
Sebagai calon pemain naturalisasi, Hilgers tampaknya telah siap memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Melihat performanya yang luar biasa di hadapan klub sebesar Manchester United, para penggemar sepak bola Indonesia tentu semakin antusias menyambut kehadirannya di timnas. Pertandingan ini juga menjadi pengingat betapa besar potensi Hilgers untuk menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya berhasil, Hilgers akan membawa pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, yang tentunya akan menjadi modal berharga untuk memperkuat Garuda di ajang internasional. Potensinya yang besar dan ketenangannya di lapangan telah membuat banyak pihak percaya bahwa Hilgers akan menjadi pemain kunci bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi kompetisi-kompetisi penting seperti Piala Dunia dan Piala Asia. Selain mendapatkan pujian dari media Belanda, netizen Indonesia juga ramai membicarakan aksi Hilgers di media sosial. Banyak yang mengapresiasi kesediaannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan tak sabar menunggu debutnya bersama Garuda. Unggahan foto Hilgers yang memegang bendera Indonesia setelah pertandingan viral di berbagai platform menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Exco PSSI bocorkan pemain keturunan baru timnas Indonesia berposisi penyerang. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan bocoran terkait pemain keturunan baru yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Dia menyebut posisinya penyerang. Namun, setelah itu PSSI dikabarkan bakal kembali merekrut pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang. Arya pun memberi sinyal bakal ada 1 atau 2 pemain keturunan baru yang bakal menyusul Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Soal posisinya, dia menyebut pemain tersebut bakal memperkuat lini serang tim Garuda. Bisa ada pemain yang berposisi di lini serang. Memang ada nama-nama tersebut agak berat karena masih proses panjang, kita juga ya sudah nanti dulu deh, tutur Arya dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Kamis, 26 September 2024. Tapi ada yang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi, mungkin mudah-mudahan si 1 atau 2 pemain kali ya. Memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan tapi ya bisa mengimbangi nanti, ujarnya. Hanya saja, Arya tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud. Namun dia mengungkapkan kalau prosesnya dilakukan di bulan Oktober, maka kemungkinan sang pemain keturunan baru itu bisa beraksi membela timnas Indonesia pada bulan November mendatang. Paling tidak kalau dia kita proses nanti Oktober, misalnya ada peluang seperti itu, mungkin November baru ada lagi yang bisa kita mainkan, Arya menjelaskan. Bisa jadi, sosok yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra. Sebab, pemain FC Volendam U21 itu sudah mengungkapkan kalau PSSI saat ini sedang mengecek dokumennya, dan dia hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk bersalaman. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober. Skuad Garuda akan menjalani 2 laga tandang, yakni melawan Bahrain dan Cina. Jika proses Hilgers dan Eliano segera rampung, maka mereka punya peluang debut di sana.